Nanti udah 10 tahun. Jangan, jangan cacing. Ibu ini jual lontong tapi nggak mau dibayar pakai cash, maunya pakai kris. Tapi sayangnya waktu ibu lagi sibuk lain. Attention cat parents. Never punish your cat. Bukan hanya
diinginkan oleh banyak pihak sebagai calon wakil presiden. Artinya diinginkan oleh koalisi-koalisi partai politik yang ada sekarang untuk mendampingi calon presiden. Apa ini? Artinya mau kemana? Sudah ada pilihan, pimpinan. Bahwa ada mekanisme yang saya pakai karakter terkuat kayak seperti apa? Spiritual. Baik, nah, tahun 1904, para tentara semua lebih cenderung dari dunia anggap positif COVID. Nah, kejadian itu di Piala Dunia 1904, banyak yang yakin kalau ada konspirasi di balik. Dan ya, tahun 1904, para ulama seperti Bang Orang-orang buat nyari produk yang serupa. Ternyata di produk yang serupa tuh ada yang terlarang. Anehnya, kalau menanyakan bagi dokter Argentina, emosi benar tuh, satu presiden ini. Mulai tukar gitu, presiden itu Argentina katanya mau ke klub ya aja mas Sepuh. Udah YouTube kecaplin. Ya udah nih ayo. Tadi habis nabrak kalencet di jalan. Oh iya guys, telat. Tadi macet banget di jalan. Tadi kan jalannya lancar sayang. Ya lu diem aja kenapa? Slow udah. Baru segitu mama. Sayang, kamu selingkuh tuh kan? Ya serah gua lah. Kamu selingkuh kemana? Lu baik banget sih lu. Cewek gak jelas. Iya. Apakah pelaku akan diberes? Halo guys, itu gue. Apa? Facebook.
SBD dulu kan 12 baru Pancasila, berarti kamu pulang juga anjing. Kenapa masuk lockdown? Sesuatu yang tidak pasti. Kedua, kenapa lockdown bebas memakai orek? Tiga, setelah selesai pendidikan apa yang didapat? Udah keras disiksa itu, terus loncat tentara palsu. Bagaimana menurut kalian? Inilah 11 anak Soekarno, Nana Kartika Sari Dewi Soekarno, merupakan putri dari Soekarno dan Tata Dewi, yang dibesarkan oleh ibunya di Paris, Prancis. Sempat bekerja sebagai wartawan TV di Tokyo hingga mendirikan KSF, atau Kartika Soekarno Foundation, yang bertujuan untuk mengembangkan pasangan Soekarno, Partai Politik Indonesia. Juga salah satu pembina Universitas Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri di dunia politik, dan merupakan Ketua Partai Nasional Indonesia Marhainis. Sosok Sukmawati seringkali disorot media lantaran pernyataannya yang kontroversi. Dulu Soekarno Putra adalah anak bungsu dari pasangan Soekarno dan Fatmawati yang lebih fokus ke dunia seni tari dan musik. Megawati Soekarno Putri lahir di Jakarta, merupakan anak kedua Presiden Soekarno dengan Fatmawati. Tommy Suryawan Soekarno Putra adalah buah cinta dari pasangan Soekarno dan Kartini Manopo, juga berkecimpung di dunia politik. Guntur Soekarno Putra adalah anak sulung dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Guntur paling tegar di dunia politik dan tidak mau diidentikan dengan Soekarno. Bayu Soekarno Putra adalah anak dari pasangan Soekarno dengan Hartini dan tidak banyak sumber yang menceritakan kehidupan Bayu. Taufan Soekarno Putra merupakan anak sulung Soekarno dengan Hartini dan juga jarang terekspos di media. Ayu Gembirawati adalah putri satu-satunya dari pernikahan Soekarno dengan Hartini, serta tidak banyak sumber yang membahas tentang Ayu. Kalau gabut, sama awan. Sore-sore ketika jaga konser Jakarta 48. Ketika jaga konser Jakarta 48. Jiwa Mota tak tertahan. Aku si Asep, gak punya anak. Punya tugas bikin PPT tapi deadline-nya pindah. Kak, kasih contoh cat air yang bergranulasi dong. Jadi ini adalah salah satu brand watercolor yang aku punya. Sama ini juga 4 warna yang ada di palet ini. Ini semua merek Nestaya Mantra White Lines Granulating Watercolor. Sekalian aku mau swatch warna-warna ini di color diary aku. Biar
semuanya itu terkumpul di dalam satu buku kayak gini. Warnanya G yang berarti ground glating. Ground glating watercolor. Aku cuma tunjukin yang aku punya aja ya. Cetak merek lain juga ada yang ground glating. Ini sudah semua ya yang join ya? Perasaan kelasnya cuma 200 deh ini sama saya ini. Kok bisa isinya sampai 270 ini gimana ini? 100 ya? Oh masih kurang ternyata. Soalnya masih satu transisi berbicara. Mungkin yang belum hadir bisa dihubungi ya. Ya Allah, insya Allah. Baik, Pak. Baik, Pak. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Ya mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum tidur. Kalau ada yang belum sarapan ya disambi sarapan juga boleh loh ya. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak, makasih. Oh, sendiri sarapannya bukan dari saya. Mana? Bagaimana kata saya, Pak? Oke, baik. Mungkin sebelum saya mulai perkuliahan, ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Kemarin kan kita bicara tentang sistem informasi ya. Mungkin ada yang mau sharing sesuatu atau tanya, atau ada yang curious gitu, atau apa ya curious itu? Ingin tahu gitu. Silakan mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan gitu. Saya sangat senang kalau misalkan ada yang mau cerita apa gitu. Ini masih 180. Kayaknya ada yang join double nih. Tidak ada yang mau di-sharingkan? Kita mau presentasi dulu atau kita mau materi dulu? Materi dulu, Pak. Materi dulu. Oke, siap. Bentar, saya tak ganti ke laptop dulu ya. Cek, suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Untuk share screen ya. Pak. Ya, hari ini kita di pertemuan yang ketiga ya. Di mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan. Kalau misalkan teman-teman sudah baca RPS-nya, sudah dapat RPS-nya atau belum? Masih belum dapat? Belum, Pak. Ya, udah nggak dibuka OASIS-nya. Jadi di OASIS itu ada RPS-nya ya. Silakan dibuka di mata kuliah gitu. Nanti akan ada kontrak kuliah sama RPS. Nah, rencana perkuliahan selama 1 semester itu ada di situ semuanya. Jadi teman-teman bisa melakukan persiapan atau mungkin sebelum saya terangkan itu teman-teman sudah mencari referensi. Jadi nanti kalau di kuliah ternyata ada yang tidak saya jelaskan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tanya gitu. Atau Pak ini bagian ini. Itu dipersilahkan. Oke. Kalau sesuai dengan RPS-nya,
Indikator penilaiannya adalah kemampuan untuk memahami konsep dasar ruang lingkup dan pengelolaan di bidang teknologi informasi kesehatan. Nah, nanti untuk indikator penilaiannya ini akan saya bagi dua ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan Microsoft Office gitu. Mungkin nanti akan saya demonstrasikan beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Office yang mungkin nanti itu teman-teman itu butuh untuk mengerjakan tugas, mungkin nanti untuk mengerjakan skripsi seperti itu. Nanti silakan kalau misalkan ada keluhan terkait dengan Microsoft Office, kalau misalkan saya sudah, misalkan saya tahu gitu ya, nanti akan saya bagikan cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, nanti di pertemuan yang keempat kita nanti akan membahas terkait dengan penggunaan internet gitu di bidang kesehatan. Terus kemudian di pertemuan empatnya kita juga akan memposting sebuah artikel dalam sebuah blog dan juga membuat blognya itu agar menarik. Jadi nanti endingnya di mata kuliah pertemuan 3 nanti, teman-teman saya harapkan bisa membuat sebuah artikel. Nah, artikelnya nanti yang bisa digunakan di pertemuan yang keempat gitu. Nah, artikelnya tentang apa? Saya pengennya itu cerita tentang teman-teman kuliah di sini. Jadi nanti silahkan bisa dideskripsikan kepada berbentuk beberapa paragraf gitu ya. Nanti silahkan bisa dibuat gitu. Nah, nanti di pertemuan yang keempat tinggal dipostingkan saja. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Belum ada, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya sudah tahu ya namanya Microsoft Word ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah tahu ya. Buat apa Microsoft Word itu? Ya, pada diam ini kayaknya dari berapa nih yang hadir hari ini? Dari 1.888.000. Ngetik, Pak. Kenapa? Buat ngetik. Perasaan kalau buat ngetik itu keyboard ya, bukan Microsoft. Untuk mengubah Buat bikin dokumen skripsi, Pak. tulisan menjadi dokumen. Oke, jadi untuk pengelolaan dokumen ya. Secara garis besarnya itu digunakan untuk pengelolaan dokumen. Jadi Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Word adalah salah satu aplikasi produktivitas yang paling populer di dunia dan digunakan secara luas untuk membuat, mengedit, memformat dokumen teks. Nah, asal teman-teman tahu semuanya ya di sini ya, Microsoft Word ini berbayar gitu. Nggak tahu teman-teman beli lisensinya atau tidak gitu. Oke, kalau misalkan kita di dunia informatika tuh lisensi itu adalah sesuatu yang sangat penting banget gitu. Karena dengan membeli lisensi itu kita menghargai. Nah, kadang itu juga ada nih beberapa tempat seperti rumah sakit gitu. Rumah sakit atau fashionkes yang lain itu ya. Mereka itu kan salah satu juga badan usaha gitu ya. Ada proses bisnis yang ada di sana. Nah, kalau misalkan punya lisensinya Microsoft Word itu adalah nilai plus yang dimiliki. Tapi kalau misalkan nggak punya, pakai bajakan, nah itu nilai negatif sebenarnya. Karena apa? Karena produk ini tuh memang dibikin untuk komersil, jadi ada lisensinya dan harus dibeli gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih alternatifnya kalau misalkan kita nggak punya Microsoft Word? Ada banyak banget. Jadi di luar sana itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mengganti si Microsoft Word ini. Ada yang namanya Open Office, itu bentuknya itu mirip banget fiturnya. Secara umum fiturnya tuh mirip-mirip. Cuman mungkin ada beberapa fitur yang nggak ada sih. Cuman Open Office itu dibuat karena dia open ya. Jadi gratis, semua orang tuh bisa pakai di situ. Gitu. Nah, ada juga nih punyanya ini siapa namanya? Google. Namanya Google Doc ya. Nah, itu fungsinya juga sama, digunakan untuk membuat, mengedit dan juga memformat dokumen teks. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan punya sebentar. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman punya tugas gitu ya,
terus kemudian nggak punya Microsoft Word, nanti bisa mengerjakan pakai Google Doc juga bisa. Karena format penyimpanannya juga sama, doc sama docx. Gitu. Terus kemudian ada lagi nih sebenarnya lisensinya tuh murah loh ini. Ada juga namanya Office 365. Mungkin teman-teman juga banyak yang pakai ya. Biasanya kalau habis beli laptop itu dapat Office 365 secara gratis gitu. Atau ada yang dapat gratis untuk 3 tahun itu juga ada. Itu kalau misalkan mau dicek di online shop itu harganya cuma 20.000 lisensinya. Masa sesusah itu kan ya? 20.000. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, fitur umum yang ada di Microsoft Word. Yang pertama adalah pengolahan kata. Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk mengetik, mengedit, dan memformat teks dalam dokumen. Anda dapat membuat dokumen teks seperti surat, laporan, essay, dan masih banyak lagi. Ya, memang tujuannya dari si Microsoft Word ini ya untuk pengolahan kata gitu. Yang kedua, fungsi pengeditan. Microsoft Word menyediakan berbagai alat pengeditan termasuk pemeriksaan ejaan. Nanti mungkin akan kita bahas juga ya. Ada yang namanya grammar and spelling. Jadi digunakan untuk mengecek ejaannya itu benar atau tidak gitu. Dan juga tata bahasa otomatis serta fungsi pencarian dan pergantian kata atau frasa. Ini pakai find dan juga replace. Mungkin teman-teman juga sudah sering pakai gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nomor 3 adalah format dokumen. Anda dapat memformat teks dengan berbagai jenis huruf, ukuran huruf, gaya teks, paragraf, dan tata letak. Anda juga dapat menambahkan elemen seperti gambar, tabel, grafik, hyperlink ke dalam dokumennya. Jadi kalau pemformatan dokumen ini lebih ke arah font ya. Di font itu kan ada yang namanya font size atau ukuran atau style font style. Mungkin nanti akan kita cekkan bagaimana cara membedakan antara jenis huruf, ukuran huruf, gaya teks, dan seterusnya, tata letak, dan seterusnya. Oke, yang keempat adalah mail merge. Mail merge ini adalah suatu fitur yang memungkinkan teman-teman itu bisa menggabungkan dokumen dengan data dari sumber eksternal. Contohnya Excel. Jadi kita bisa memadukan data dengan memadukan antara Microsoft Excel dengan Word gitu. Dengan menggunakan fitur mail merge. Ini biasa kalau kuliahnya dulu SMA sama SMP. Kalau saya dapatnya SMP sama SMA nih. Mail merge ini digunakan untuk surat berantai. Jadi dengan satu surat yang sama tapi penerimanya itu beda. Gitu. Dan ini juga bisa dimanfaatkan nanti kalau misalkan teman-teman mau memberikan atau membuat undangan di Fashionkes. Oke, berikutnya adalah pengaturan halaman. Jadi teman-teman bisa mengatur ukuran orientasi halaman, margin, header, footer, nomor halaman, dan berbagai parameter lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ukuran dan orientasi, jadi kalau ukuran itu kan ada ya A4, F4, legal, dan seterusnya gitu. Terus untuk orientasi halaman itu ada yang portrait. Portrait itu berarti dia berdiri gitu ya. Niat mungkin bisa di-mute dulu ya, kayaknya suaranya tuh mantul-mantul. Punya siapa? Ini Mbak atau Mas ini? Izabillah ini. Oke, saya lanjutkan kembali. Terus kemudian ada orientasi halaman tadi ya, ada yang portrait sama landscape. Kalau portrait berarti dia berdiri modelnya. Kalau landscape dia berarti modelnya horizontal gitu, tidur kayak tampilan dari PowerPoint ini. Terus ada margin. Margin itu adalah batas kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kita bisa setting nih berapa space yang diberikan untuk batas kanan, kiri, atas, bawahnya. Terus kemudian ada header sama footer. Ini digunakan untuk atasan ya, namanya header itu kan atas ya. Ini kalau dimanfaatkan di Fashionkes itu bisa digunakan untuk pembuatan kop surat. Untuk pemanfaatan header ini. Terus ada nomor halaman, berarti ya penomoran tentang halaman, dan juga parameter lainnya. Yang keenam itu ada pemformatan tabel. Word memiliki alat yang kuat untuk membuat, mengedit, memformat tabel, dan memungkinkan Anda untuk mengatur data dalam bentuk tabel dengan mudah. Jadi kita juga bisa memasukkan tabel, dan juga kita bisa mengatur stylenya, gaya tabelnya, bentuknya seperti apa, warnanya apa, itu bisa banget. Jadi selain di Excel itu, di Word juga banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pemformatan tabel. Yang ketujuh ada spelling and grammar check. Word dapat memeriksa ejaan dan juga tata bahasa dokumen dan juga memberikan saran perbaikan. Nah, mungkin ini juga nanti akan
berguna banget gitu. Jadi kalau kita sudah ngetik teks, terus ternyata teksnya itu salah, nggak sesuai dengan ejaan atau spellingnya gitu. Nah, nanti kita bisa tahu nih, oh ini salah, ini nggak sesuai gitu. Yang kedelapan adalah review and kolaborasi. Anda dapat menambahkan komentar melalui melakukan pelacakan perubahan kolaborasi dengan orang lain secara online. Gitu. Terus ada ekspor dan impor. Di Word itu untuk format filenya itu juga bisa diekspor dari PDF, HTML. Kalau HTML itu untuk halaman web dan juga format Word lainnya. Yang kesembilan itu adalah pengamanan dokumen. Jadi bisa di password juga ya dokumennya ya. Untuk menjaga keamanan dan juga untuk membatasi orang yang ingin membuka dokumennya. Ini tampilannya Word-nya. Mungkin sebentar saya stop share, saya sharingkan semua aja deh. Satu halaman full. Oke. Kita bahas tentang Microsoft Word ya. Jadi kalau misalkan di sini ada menu-menu, ini namanya menu bar ya. Kalau yang ini namanya title bar. Jadi kalau title itu kan judul ya. Kalau menu ya berarti menu-menu yang ada di sini. Oke, menunya macam-macam. Nah, ini menu ini itu disesuaikan dengan nama dan fungsinya. Biasanya kalau yang ada di home ini ditampilkan menu-menu yang sering digunakan. Jadi sebenarnya itu menu yang ada di sini tuh ada juga di halaman lain. Misalkan contohnya di apa ya? Penomoran misalkan. Penomoran itu bisa di sini bisa ditambahkan. Oh, ini bisa di customize sih. Jadi kalau misalkan di klik kanan sini biasanya muncul kita itu bisa memasukkan icon-icon apa saja di halaman home ini. Biasanya itu ya menu-menu yang paling sering digunakan sih kalau di sini. Ya contohnya ini berarti terkait dengan pemformatan font tadi ya. Font style, jadi modelnya seperti apa. Teman-teman mungkin juga sudah tahu, ini saya nggak perlu jelasin. Nah, ini ada increase font size, berarti dia menaikkan atau mengubah ukuran fontnya. Jadi contohnya teknologi. Misalkan ini kalau saya blok di sini, kalau saya increase dia nanti akan semakin besar. Nah, ini untuk pergantian ukuran fontnya ini tuh lompat satu. Jadi 14, 16, 18 gitu. 20. Nah, nanti kalau mengecilkan yang decrease-nya. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih, jadi nggak perlu ngeklik sini terus aduh nggak sesuai, aduh gimana. Nah, kita bisa memanfaatkan yang ada di sini. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya change case. Change case ini digunakan untuk mengganti bentuk fontnya. Jadi kalau misalkan saya sudah terlanjur ngetik gini, terus saya pengen ganti balok semuanya teksnya, nah, tinggal pilih saja uppercase atau lowercase atau ya sesuai kebutuhan lah gitu. Nah, ini juga bisa shortcut-nya tuh pakai Shift F3 kalau misalkan teman-teman pakai laptop Windows. Jadi di blok terus pencet tombol Shift sama F3 secara bersamaan. Nanti juga akan berganti. Kalau yang ada di sini itu digunakan untuk membuat subscript ya namanya ya. Jadi kalau misalkan teknologi, saya pengennya duanya ini saya bikin subscript yang di bawah gitu. Nanti munculnya seperti ini. Nanti kalau misalkan pengen di atas berarti seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk pergantian simbol subscript gitu. Nanti kalau pengen matiin angka 2-nya ini, pengen ngembaliin semua, ya ini dimatiin. Oke, terus kemudian juga ada yang namanya bullets and numbering, digunakan untuk penomoran ini ya, urutannya. Jadi misalkan satu, siapa namanya? Diva. Satu namanya Joko misalkan. Ini kalau secara penulisan dia akan otomatis nyala di numberingnya. Nanti kalau misalkan pengen mematikan fitur ini ya tinggal diklik ini aja. Jadi ada stylenya di sini ya, ada berupa angka, huruf Romawi, gitu. Nah kalau yang sini berarti bentuknya itu adalah bullets atau menggunakan simbol gitu ya. Nah, nanti bisa pakai yang kayak gini. Ini juga mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah, di sini juga ada nih. Kalau misalkan kita membuat sebuah artikel, nah itu harus ditulis menggunakan pemformatan tata letak.
Nah, ini pemformatannya ada 4. Ada align left, ada center, terus right, sama justify. Nah, kalau misalkan membuat laporan itu paling rapi itu menggunakan yang justify ini. Jadi rata kanan, rata kiri. Gitu. Terus ada lagi di sini, ini adalah space ya, lens and paragraph spacing, yang menentukan jarak atas ke bawah. Kalau sesuai standar, teman-teman nanti kalau mengerjakan skripsi itu biasanya pakai 1,5 dan juga 2 untuk lens spacingnya, jaraknya ini. Gitu. Ini untuk pemformatan background ini ya, background tulisannya ya. Kalau misalkan mau diwarnain, ada di sini. Oke, terus kemudian ini untuk border, ini nanti kalau misalkan dimanfaatkan di tabel. Jadi kalau bordernya pengen dihilangin nanti bisa diklik yang bagian sini. Nah, ini digunakan untuk sort atau memfilter atau mengurutkan. Jadi urutan dari A ke B, B ke A. Ini misalkan Joko di atas berarti descending namanya. Berarti urutannya dari bawah ke atas. Gitu. Kita juga bisa mengurutkan teks ya. Jadi ada ascending itu A ke Z, descending itu Z ke A urutannya. Terus ada juga di sebelah kanan itu namanya styles ya, yang ada di sini. Ada normal, ada no spacing, heading 2, title. Ini sebenarnya itu ada fungsinya. Jadi nggak sembarangan. Apa sih ini fungsinya, untuk apa sih buat menu-menuin? Ini sebenarnya ada. Jadi kalau misalkan kita sudah punya pemformatan teks standar ya. Jadi kalau misalkan kita teksnya normal itu kita bisa setting di sini. Jadi klik modify. Nah, normal kita itu misalkan standarnya itu Times New Roman, ukuran 12, dia rata kanan rata kiri, warnanya hitam gitu. Nanti tinggal di OK. Terus kemudian kalau misalkan no spacing ini berarti nggak ada spasinya. Biasanya ini digunakan untuk menghapus format tertentu gitu. Jadi misalkan teman-teman punya teks ya yang di-copy dari di-copy dari Word biasanya. Ika Patiwiyata. Misalkan saya punya teks nih dari tampilannya gini. Nah, ini kan biasanya ngikut ke, kalau misalkan kita copy kan ngikut ya isinya ya. Nah, ini ada solusinya nih, bagaimana caranya biar pemformatan yang ada di webnya ini tuh nggak ngikut. Yang pertama kita paste-nya, itu bisa pilih keep text only. Nanti formatnya akan hilang. Yang kedua, misalkan kita udah terlanjur nih paste-nya seperti ini. Kan otomatis kan link-linknya ngikut ya di sini ya. Nah, ini bisa kita blok. Terus kemudian sebentar, kita pilih no spacing. Nah, dia pemformatannya akan hilang. Gitu. Yang ada di sini. Tapi yang paling aman tadi ya, waktu paste-nya tadi, kita pilih keep text only. Jadi formatnya nggak ikut. Oke. Terus kemudian di sini ada heading 1. Heading 1 itu biasanya digunakan untuk menulis babnya atau halaman, bukan halaman ya, judul babnya. Misalkan bab 1 apa, bab 2 apa gitu. Kita juga bisa ganti nih pemformatannya. Pakai 16, warnanya hitam. Gitu. Biasanya dia center. Terus oke. Terus heading 2, ini subbab ya, untuk penulisan subbab. Biasanya ya pakai Times New Roman umumnya. Times New Roman ukurannya biasanya 12. Warnanya hitam, ini biasanya rata kiri. Jadi kalau misalkan nih teman-teman pengen nulis bab 1, terus misalkan 1 pendahuluan, biasanya latar belakang ya. Terus lagi misalkan nomor 2 isinya rumusan masalah. Nah, ini teman-teman bisa melakukan identifikasi tadi. Heading 1, ini tinggal di blok aja. Heading 1. Nah, ini yang heading 2, tinggal diklik aja. Oke, ini tadi nomornya hilang ya. Nah, kita tambahin dulu. Oke, nanti kalau misalkan kenapa sih kok perlu kayak gitu? Nah, nanti ketika teman-teman itu
pengen membuat, misalkan saya copy aja deh ini, saya copy. Nah, misalkan di sini bab 2. Isinya yang lain. Saya hapus gini ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengen buat daftar isinya tuh gampang. Tinggal klik bagian reference, table of content. Nah, nanti kita tinggal pilih style ya. Nanti akan secara otomatis tertulis di situ sama halamannya berapa. Karena tadi sudah kita identifikasi isinya, itu sudah kita identifikasi bahwa bab 1 itu adalah heading, bab 2 itu adalah sub headingnya atau heading 2 atau sub babnya gitu. Nanti kalau misalkan di atas nih ada lagi misalkan kata pengantar. Misalkan ada kata pengantar nih. Nah, ini kita identifikasi di heading 1 ya. Nah, nanti di sini tinggal update aja. Nanti akan secara otomatis nambah di situ. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan atau tidak tentang Microsoft Word? Belum, Pak. Belum ada? Pak, izin bertanya. Gimana nih? Nggak ada? Belum ada, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Oke. Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yakini Al-Halid dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NIM 106230078. Pak, saya izin bertanya. Apakah diizinkan? Iya, silakan Mas. Pak, apakah ada extension untuk Microsoft Word selain Mendeley yang mudah digunakan untuk pembuatan citasi dan daftar pustaka untuk kebutuhan pembuatan naskah penelitian atau jurnal? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Yakini. Sebenarnya untuk toolsnya itu banyak banget ya. Sebenarnya dari Word sendiri itu juga ada bawaannya. Itu pakai yang reference ini. Tapi nulisnya itu secara manual, beda dengan Mendeley. Kalau Mendeley kan kita tinggal impor jurnalnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi Mendeley itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk memanajemen citasi. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jurnal nih, jurnalnya itu sudah ada di Mendeley. Coba saya pakai dulu Mendeley-nya. Ini nanti sebenarnya itu ada ya mata kuliah terkait dengan Mendeley itu. Sepertinya di setelah UTS sama Pak, kalau nggak Pak Alga kayaknya nanti. Oke, Mendeley itu tampilannya seperti itu teman-teman. Nah, ini digunakan untuk memanajemen. Sebentar, saya tak login. Enggak ya passwordnya Pak, saya lupa nanti. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi untuk memanajemen referensi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jurnal, nah itu bisa diimpor di sini. Nanti akan sinkron. Jurnalnya akan muncul semuanya judul-judulnya di sini. Ini beberapa jurnal yang sering saya pakai ya. Jadi di sini itu jurnalnya itu judul-judulnya itu bisa saya impor. Nah, nanti muncul di sini dan ini bisa ditambahkan ke aplikasi Microsoft Word. Ini sudah saya install plugin-nya gitu. Jadi kalau misalkan saya ngetik sesuatu gitu, sebuah referensi gitu ya. Bro, misalnya gini, teknologi adalah serangkaian
Nah, misalkan saya ngambil nih teksnya orang nih. Nah, saya bisa menyantumkan referensinya. Sumbernya dari mana gitu. Itu dengan mudah. Biasanya untuk teman-teman yang suka nulis buku, ini bisa pakai Mendeley. Tadi pertanyaannya belum terjawab ya Mas ya. Apakah ada alternatif lain gitu? Nah, nanti ada, sebentar, nanti saya sebutkan. Nah, misalkan nih saya sumbernya dari sini. Nah, ini tinggal saya insert. Nah, nanti sumbernya muncul nih. Teksnya itu tadi, sumbernya dari sini. Nah, nanti bisa kita panggil. Manggilnya pakai ini citationnya, modelnya ini. Jadi kita bisa milih, kita tuh pakai model apa. Apa itu adalah American Psychological Association. Modelnya seperti ini untuk referensinya. Nah, ada juga yang modelnya itu IEE. Tergantung sama biasanya permintaannya itu pakai apa, Vancouver, IEE, ataupun yang lain. Gitu. Jadi modelnya itu beda-beda. Oke, kita balik lagi ya. Oke, terus kemudian kita bisa manggil nih di sini. Kita panggil. Kita tinggal aja diklik posisinya sebentar. Saya posisikan di bawah sini ya. Saya ngambil referensi yang sudah saya ambil. Nah, yang sudah saya pakai, bukan saya ambil. Tinggal diklik insert bibliografi. Nah, nanti akan muncul nih. Karena sudah saya pakai di sini tadi. Misalkan nanti ada lagi nih teksnya siapa gitu. Nah, saya pakai tulisan ini misalkan. Saya insert. Muncul ya. Aduh. Di atas lagi. Nah, nanti di bawah itu juga akan terupdate. Referensinya dari mana? Misalkan teks ini sumbernya dari sini misalkan. Nah, nanti di bawah juga akan terupdate sumbernya. Jadi kita nggak perlu nulis berulang-ulang. Nah, alternatifnya ada nggak sih? Tadi pertanyaannya dari Mas Yakini ya tadi ya. Banyak. Jadi di sini itu banyak sekali. Mendeley. Sorry ya, ada itu. Nah, oke, kalau dari segi sininya sendiri, dari segi aplikasi Microsoft Word itu bisa digantikan dengan fungsi mana nih? Insert citation sama citation. Kita bisa menambahkan citasi yang ada di sini. Tapi ini caranya manual, jadi penulisnya siapa, judulnya apa, kita tuliskan di situ. Jadi harus lengkap. Jadi kalau misalkan penulisnya lebih dari satu nih, kita bisa klik bagian edit. Ini teman-teman bisa mempraktekkan juga ya di laptopnya ya. Oke, di sini nanti ditulis last name-nya penulisnya siapa, first name-nya siapa, terus apa nama tengahnya siapa kalau misalkan ada. Terus tinggal di OK-kan. Habis itu kita bisa menuliskan judulnya apa, misalkan di sini saya nambahin nih. Terus klik OK, misalkan teknologi. Tanya Kediri, misalkan saya punya buku misalkan ya. Publishernya Bhakta Press. Tahunnya 2023. Oke, ini bentuknya buku ya. Nanti kalau misalkan bentuknya jurnal, kita tinggal pilih di sini. Jurnal. Kita nyari. Ada book section, article of journal, berarti nanti formatnya jurnal. Jadi menyesuaikan sumbernya tadi itu dari mana. Terus kemudian klik OK. Nah, nanti kalau misalkan ada teks nih. Misalkan ada satu teks. Kelihatan nggak ya? Bla 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 gitu misalkan. Nah, saya pengen nih ambil teksnya dari sini. Itu bisa kita klik 2 kali untuk mensitasi itu tadi. Nah, nanti kita tinggal panggil aja.
Kalau ini tadi punyanya Mendeley ya. Nah, kalau yang ini next ini punyanya si Microsoft Word. Kita tinggal klik bibliografi aja. Nah, nanti akan muncul. Karena tadi kita settingannya itu apa? Atau American Psychological. Jadi modelnya itu macam-macam, ada apa? American Psikologi, ada yang IEEE tadi, ada yang apa namanya? Vancouver, dan masih banyak lagi. Adanya gini. Kalau misalkan saya modelnya IEEE, nanti modelnya akan berubah seperti ini. Jadi menyesuaikan biasanya kalau yang model gini tuh kalau mau nulis jurnal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nulis jurnal itu modelnya itu menyesuaikan dengan template-nya jurnal. Gitu. Contohnya gitu. Nah, apakah ada aplikasi lain? Aplikasinya banyak banget. Selain Mendeley tadi, ada yang namanya Zotero. Zotero ya. Zotero itu juga bisa digunakan. Ini biasanya kalau fungsinya sama ya, fungsinya seperti Mendeley tadi. Biasanya Zotero ini banyak digunakan di jurnal internasional gitu, banyak. Beberapa tuh wilayah kayak Eropa, Korea itu banyak yang menggunakan Zotero ini. Rekomendasinya selain Mendeley. Ada juga yang modelnya EndNote. Namanya EndNote ya aplikasinya ya. EndNote itu biasanya digunakan kalau teman-teman itu kuliah di daerah Taiwanan gitu, daerah Taiwan, Hong Kong, kayak gitu tuh rekomendasi ininya tuh pakai EndNote. Ada lagi apa ya? Paperpile, banyak sih sebenarnya. Jadi bukan hanya Mendeley saja. Seperti itu. Tadi Mas siapa? Yakini ya tadi yang tanya ya. Gimana Mas, sudah terjawab atau belum? Sudah Pak. Itu rekomendasinya pakai. Gimana? Sudah Pak. Sudah terjawab ya. Ini sebenarnya mata kuliahnya masuknya di nanti sih setelah UTS sama Pak Alga. Tapi ya nggak apa-apa. Daripada nanti kelupaan ya kan. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah sampai home, styles. Terus kemudian kita klik insert. Nah, insert ini banyak banget. Kita bisa menambahkan halaman, insert page, menambahkan tabel, gambar, auto shapes ya, untuk lingkaran dan seterusnya. Icon 3D model, smart art. Biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah alur gitu. Itu biasanya pakai yang model smart art ini. Bisa kita manfaatkan di sini. Terus ada lagi pembuatan grafik ya, dari data yang ada di tabel itu bisa. Tinggal klik-klik saja. Terus media, komen, dan seterusnya. Kita bisa nambahkan header sama footer. Header ini lokasinya ada di atas ya. Ada di atas ini. Biasanya itu digunakan untuk kop surat itu. Jadi biar halaman berikutnya itu juga ngikut. Itu untuk header. Kalau yang di bawah namanya footer. Nanti kalau kita ketikkan di sini, yang atasnya juga akan ketikkan. Bisa nggak sih kalau misalkan atasnya tidak muncul gitu? Bisa. Nanti bisa klik different odd even page yang ada di sini. Kalau misalkan halaman awalnya saja yang berubah, ya kita bisa klik yang different first page. Contohnya gini, di bagian atas tuh biasanya kan sampul ya. Kalau misalkan kita mau memberikan penomoran, nah biasanya nomor itu kan ada di bawah kanan. Kita tinggal klik aja insert, kita pilih halaman ya, page number, format page numbernya 1, 2, 3, start from 1. Oke. Terus kemudian kita tinggal pilih stylesnya, pengennya itu di bawah kanan. Nah, ini akan muncul nih di bawah kanan, penomorannya secara urut. Waduh, saya pengennya tuh nomor 1 ini nggak di kanan, pengennya di tengah. Itu bisa, kita klik bagian different first page. Nah, nanti yang halaman pertama tuh pasti hilang. Nanti kita bisa menambahkan nih yang halaman awal. Kita bisa insertkan, bisa kita insertkan ulang. Insert page di tengah. Nah, nanti khusus di halaman 1 tuh lokasinya ada di tengah, halaman berikutnya itu ada di kanan. Biasanya untuk skripsi seperti itu. Jadi biasanya bab itu ya, bab 1, bab 2, tulisan bab 1 yang ada headernya tadi.
Itu biasanya itu lokasinya ada di tengah ini. Baru halaman berikutnya itu ada di sebelah kanan bawah. Gitu. Oke, terus misalkan saya dapat kasus nih, misalkan. Ternyata data yang saya sajikan itu harus dipaparkan bentuknya itu landscape. Kalau ini kan potret ya. Aduh, pengennya tuh khusus di bab 2-nya tuh harus landscape. Nah, kita bisa split dokumennya. Kita pack brick untuk next page. Terus ini juga bisa. Kita pack brick juga ya. Untuk next page. Nah, khusus di halaman ini tadi, halaman bab 2, kita ganti orientasinya ke landscape. Nah, khusus di halaman ini, tampilannya nanti landscape. Jadi di pack brick dulu. Untuk next page, berikutnya juga next page. Gitu. Aduh, saya pengennya bentuknya ini kolom-kolom nih. Nanti pilih berapa kolom, dijadiin berapa kolom. Jadi nanti kalau ngetik sesuatu, nanti akan muncul di berbagai kolomnya. Apalagi ini untuk pemformatan kertas ya. Ada A4, F4, dan seterusnya. Aduh, ternyata saya ngeprintnya itu butuhnya F4. Ternyata di sini nggak ada formatnya F4. Biasanya kalau teman-teman itu nggak ada formatnya yang ada di sini, di bagian size ini, nggak bisa custom, itu bisa bagian printer. Jadi nanti biasanya mau ngeprint, di bagian printer properties-nya itu muncul halamannya. Jadi nanti bisa disetting, biasanya muncul di sini ya, bagian printernya. Kita bisa membuat satu settingan sendiri gitu, ukurannya. Ini harusnya di sini. Tampilannya beda ya. Oke. Nanti bisa custom sendiri untuk format, ukuran. Kalau mungkin di tampilan saya nggak sama punyanya teman-teman. Mungkin kalau nggak ada nanti bisa di preference-nya printernya sendiri untuk untuk ukuran yang nggak ada. Gitu. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Di sini juga ada text box. Jadi kalau misalkan mau bikin kotakan gitu yang ada teksnya, nanti kita bisa bikin di sini, di text box-nya ini. Oke, terus draw untuk gambar, desain, ini untuk styles-nya. Nah, ini styles itu juga bisa diganti. Jadi styles-nya si Word itu bisa kita customize, jadi kalau misalkan untuk data dokumen yang khusus gitu ya, ini bisa dimanfaatkan di sini. Oke, terus untuk layout-nya, tadi sudah ya margin, jadi biasanya itu kalau mau buat dokumen itu ada batas kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kita bisa custom nih, bagian atas 4, bawahnya 3, kirinya 4, kanannya biasanya 3. Nanti akan menyesuaikan dari batas kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Ini reference yang digunakan untuk referensi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya gambar nih di sini, gambar 1 titik berapa, misalkan di sini. Misalkan gambar 1.1, gambar 1 atau gambar 2 gitu. Ini bisa kita customize juga di bagian reference. Jadi kita tinggal insert caption. Figure itu kan gambar ya sebenarnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kan gambar, karena ini menggunakan istilah Inggris figure. Jadi kita bisa menggantinya ke gambar. Gambar 1 apa, gambar 2 apa. Misalkan insert caption. Mana tadi? Oh ini. Dia ikut di bawah. Ya misalkan gambar 1, lingkaran. Lingkaran ini jelas-jelas kotak. Kotak. Misalkan ini saya taruh tengah. Ini ya. Terus nanti ada lagi gambar 2. Apa gitu misalkan di sini. Oke, saya coba insert sesuatu ya.
Nah, ternyata gambar lingkaran. Nah, biar teman-teman itu nggak kelewatan, kan tadi udah gambar satu kan udah dipakai yang kotak tadi ya. Nah, ini bisa kita update field. Nanti dia akan menyesuaikan urutannya itu ke berapa. Nah, nanti untuk pembuatannya, misalkan daftar, kalau tadi kan daftar isi itu untuk heading 1, heading 2 gitu ya. Nah, untuk gambar itu juga bisa kita pakai. Caranya di bagian reference, terus pilih insert table of figures. Kita pakai yang gambar tadi ya. Nah, nanti akan muncul gambar satu kotak tadi itu ada di halaman 4, lingkaran itu di halaman 3. Loh, kok di halaman 1? Sebentar. Kok bisa di halaman 1? Oh, karena di sini tadi halaman 4 dan setelahnya itu nggak disetting ulang. Bentar, saya setting dulu. Harusnya halaman 5. Oke, nanti tinggal kita update nih yang ada di sini tadi. Oke, nanti akan menyesuaikan halaman berapa. Tabel juga gitu, kalau misalkan teman-teman pakai tabel, ada nama tabel, itu kita bisa pakai insert yang ada di sini. Insert caption, kalau tadi kan gambar ya, kalau tabel kan biasanya di atas. Kalau gambar itu keterangan gambarnya ada di bawah, kalau tabel itu judul tabelnya itu ada di atas. Kita tinggal pilih aja yang tabel untuk menyesuaikan tabel. Aduh, ternyata nggak ada nih, bukan tabel, bukan gambar atau yang lain. Kita bisa menambahkan labelnya sendiri di sini. Kalau misalkan labelnya tadi itu di sini nggak ada. Terus ada mailing. Nah, mailing ini bisa digunakan untuk yang tadi, yang mail merge tadi ya. Jadi misalkan surat yang pertama, saya bikin surat nih, misalkan, kepada. Nah, untuk tujuannya ini, itu kita nggak pengennya itu bukan cuma satu orang saja, tapi tujuannya itu banyak banget. Coba misalkan saya ambil namanya di sini. Ada siapa lagi nih namanya? Coba kasih satu nama gitu. 2 terlebih. Tavia. Apa kemauan kucing? Tidak meminum. Andrea. Oke, terus kita save as pakai Excel ya. Kadang mau beli PT gue di sini aneh. Simpan di dokumen gini misalkan. Untung masih siji ngomong. Namanya kok. Excel. Orang book 1 aja deh, biarin book 1. Oke, namanya book 1 tadi. Nah, kita bisa pakai mail merge ini. Jadi kita create new atau existing place. Kalau misalkan kita create new, berarti kita harus nginputin manual sendiri. Tapi kalau misalkan sudah ada file Excel-nya, kita pakai existing aja yang sudah ada. Nah, kita tinggal cari tadi, disimpan di bagian dokumen. Tinggal kita panggil nih. Jago sing kampung, enak itu. Kalau sing duduk jago sing kampung gak enak. Bentar, masih loading. Kayak sheet 1 kita oke. Nah, di bagian sininya kita tinggal insert Oh, sebentar. Ini tadi nggak pakai nama penerima. Nah, harusnya dikasih nama penerima gini ya, baru nama orang-orangnya. Kita tambahin lagi biar banyak. Oke. Terus kita update lagi isinya. Oke, kita insert nama penerima. Jadi di sini ya, nama penerimanya siapa. Nanti kita tinggal klik preview aja. Nanti kita tinggal next tuh dia sudah ganti namanya. Nanti kalau misalkan di sini diupdate, di sini nanti juga akan terupdate penerimanya siapa.
Terus di sini juga ada menu review. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ini bikin suatu dokumen, nah pengen menyampaikan informasi ke teman lain, nah kita bisa menambahkan komen di situ. New comment, tolong diedit. Nah nanti kalau dikirim ke orang lain itu akan ada tandanya. Bagian sini untuk dilihat notes-nya itu apa. Bisa juga pakai klik kanan di sini, pakai new comment. View untuk tampilan view. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sering ya muncul, ini namanya ruler ya. Ruler itu untuk mengatur posisinya dari sebuah teks objek itu. Kita bisa agak ke kanan, ke kiri, misalkan kayak gini. Nah ternyata ruler saya itu nggak ada. Nah itu cek aja bagian view, dicentang bagian rulernya. Jadi ini untuk menampilkan garisnya atau penggaris. Nanti yang di sini juga ada, yang di sini juga ada. Terus ada navigation panel. Nah, ini untuk lompat-lompat nih. Aduh, saya pengen ke bab berapa. Nah, tadi karena sudah kita setting headingnya, itu akan mudah banget. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini? Deh, pada diem. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Terus misalkan saya punya teks nih. Ternyata teks saya itu ada garis-garisnya. Misalkan ini kan muncul ya, ada garis-garisnya merah ini ya. Ini kan ganggu banget ya. Nah, kenapa kok bisa muncul yang seperti ini? Karena teks kita itu tidak terdefinisi sebagai bahasa Inggris gitu. Karena default kita secara umum settingannya itu bentar, baterai saya habis kayaknya. Oke, secara defaultnya itu dia pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan saya pengen nih garis-garis merahnya ini ganggu, dihilangin. Nah, itu kita bisa pakai fitur yang di review spelling and grammar-nya itu kita off-in semua. Nah, nanti akan hilang garis-garisnya. Yang tadi. Oke, dari sini ada pertanyaan apa tidak? Sebentar, saya ambil charger dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pada diem ini. Apakah diam itu emas? Makanya pada diem. Bapak izin bertanya. Gimana? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Memin Sakinah dari S1 Farmasi. Bapak, kan biasanya Microsoft itu ada versinya berbeda-beda dari 2006, 2014, dan lain-lain. Terus di situ fiturnya juga ada yang tersedia dan tidak. Itu gimana ya, Pak? Cara ngatasinnya? Oke, cara ngatasinnya gimana kalau fiturnya beda-beda? Secara umum tuh fiturnya sebenarnya itu sama. Ada semuanya gitu ya. Tadi tuh fitur yang umum dari versi 2003 pun juga ada fitur-fitur yang ada. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, kadang problemnya tuh bukan di situ. Kadang ada namanya Microsoft Office 2007. Mungkin di sini ada yang teman-teman pakai. Itu adalah produk yang gagal gitu sebenarnya. Ada kesalahan di situ. Jadi kadang tuh kalau dari Office 2007 ketika kita save, terus kita buka di versi lain, itu biasanya tuh spasinya hilang. Jadi ganjat gitu. Nah, kalau misalkan menemukan kasus yang seperti itu, ketika dibuka di 2007, save as-nya itu jangan pakai docx, tapi dokumen biasa. Baru dibuka di tempat lain, itu biasanya ganjat-ganjat gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya dari Mbak Meliani tadi ya, pertanyaannya dari Mbak Meliani terkait dengan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya itu sebenarnya sama.
Cuman bentuknya, ikonnya itu berubah gitu. Kalau yang tadi kayak misalkan reference tadi itu ada di versi lama pun juga ada. Baik, Bapak. Terima kasih. Seperti itu ya. Terima kasih. Bapak, saya izin bertanya apa boleh? Iya. Saya di Selvina Hardianti dari kejuruan S1 Farmasi. Saya izin bertanya, dari Microsoft Word itu punya kelebihan apa ada juga kekurangannya, Pak? Kekurangannya ini pertanyaan apa? Kalau kelebihannya ya. Ada sebagian saya pakai itu kadang ada yang nggak gimana ya, nggak connect sama koneksinya gitu loh, Pak. Nggak connect sama koneksinya itu gimana? Contohnya kasusnya gimana? Kadang ada yang beberapa yang word kecil-kecil yang di atas itu ada yang nggak bisa ditekan, Pak. Word-nya yang di atas itu tidak ditekan. Itu kemungkinan Word-nya itu lisensinya habis mungkin. Itu penyebabnya. Kalau misalkan ditanya nih kekurangannya apa? Microsoft itu berbayar. Kekurangannya di situ. Harusnya digratisin aja ya, biar semua orang tuh bisa pakai. Terus untuk kelebihannya tadi ya sudah saya sebutkan tadi sebagai pengolahan teks, dia pemformatannya full juga, dan bahasanya itu juga mudah dipahami oleh banyak orang. Gitu. Kalau kekurangannya ya tadi berbayar tadi, kalau misalkan lisensinya habis nggak bisa diklik Mbak, menu-menunya tuh mati semuanya. Nah solusinya gimana? Dibeliin aja lisensinya, murah banget kok itu. Gitu. Seperti itu Mbak, siapa? Desi ya. Mungkin bisa di-share tadi maksudnya gimana gitu. Kalau misalkan nggak terjawab ya. Ya, Pak. Terima kasih. Duh, sudah. Aku bingung. Ya ini juga ada pertanyaan lain ini. Bisa Pak. Amin. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita mau kopas dari jurnal lalu dipindahkan ke Microsoft Word, kadang warna fontnya itu tidak mau berubah. Padahal sudah dicoba ganti warna font. Oke, ini kalau saran saya, cara kopinya juga yang tadi ya. Misalkan saya punya jurnal nih. Terus pengen saya masukkan. Belum saya share screen ya ternyata. Sorry. Oke, jadi kalau misalkan saya punya jurnal nih, terus pengen saya masukkan di Microsoft Word-nya. Fontnya nggak berubah. Oke, mungkin karena formatnya itu nggak sesuai gitu ya. Cara paste-nya atau paste-nya gitu. Teman-teman kan ngomongnya paste ya. Paste-nya itu pilih yang keep text only, biar warnanya itu bisa diganti. Oke. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Tadi ada pertanyaan nih, misalkan kalau kita kopas dari jurnal ya, coba saya jurnal, ya jurnal ya. Ini jurnal ya. Nggak ada, sebentar. Saya coba cari jurnal aja.
Misalkan saya punya nih jurnalnya orang, misalkan ya. Saya download jurnal. Nah, ternyata fontnya itu nggak mau berubah, nggak mau ganti. Nah, misalkan jurnalnya ini. Nah, ketika kita mau copy ya, waktu paste-nya itu, kalau misalkan teman-teman nggak, kalau kita paste, itu ini untuk yang normal-normal aja sih kayaknya. Cari jurnal yang, misalkan kayak gini, saya pengen copy nih. Ini juga normal-normal aja sih. Oh enggak, fontnya beda ya, ini fontnya kecil ya. Yang atas tadi kan gede ya, 12, ini 10. Kan nggak sesuai ya. Kadang juga teksnya tuh ikut gitu. Warna-warnanya juga ikut. Nah, kita pengen nggak ikut paste-nya ini, pilih yang keep text only. Karena ini tadi defaultnya kayaknya Calibri ya. Kita ubah stylesnya. Oh, karena ini tadi stylesnya yang di sini itu, yang layout, yang desain itu pakai yang ini. Harusnya kita nggak pakai yang ini, makanya dia berubah. Ini tadi mempengaruhi ya, terkait dengan stylesnya yang ada. Harusnya kita pilih yang normal, yang nggak ada di sini. Oke, saya bikin baru aja deh dokumennya. Oke, kalau misalkan kita paste kan, nah ini fontnya itu Times New Roman ukuran 10. Padahal secara defaultnya kan 12 harusnya ya. Nah, dicek beneran enggak. Calibri ini malahan. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini tadi, keep text only, dia nanti formatnya itu akan menyesuaikan. Karena format kita itu normalnya itu adalah Times New Roman ukuran 12. Kalau tidak paste-nya sembarangan tadi, yang pokoknya formatnya di paste, nah dia akan ini, ukurannya hanya 10 doang. Tapi kalau misalkan kita pakai yang text only, ada perbedaan ya. Nah, contohnya gitu. Jadi tadi kalau misalkan warnanya nggak mau diganti waktu paste-nya, silahkan pilih yang bagian paste yang keep text only. Gitu, Mas. Oke. Cara untuk mempassword dokumen itu bagaimana? Oke, untuk teks yang ada di sini kita pengen mempassword, itu ada di bagian file. Ini harusnya ya, di bagian, aduh, punyanya teman-teman sama saya itu beda. Ada yang mau bantu mungkin mau share screen? Jadi di bagian file itu ada yang namanya option. File pilih option. Tampilannya soalnya beda di saya. Terus pilih yang pokoknya ada security and privacy. Nanti bisa ditambahkan password di situ. Ini ada lagi pertanyaannya. Tidak bisa tekan view button. Harusnya bisa sih di klik view. Kalau nggak bisa mungkin ada masalah dengan lisensinya atau aplikasinya bermasalah. Bisa diinstal ulang aplikasinya. Untuk absensinya gimana? Ini malah pertanyaannya absensi. Oke, sekalian presensi ya.
Oke, presensinya saya share di sini di bagian chat. Silakan bisa diisi. Waktunya sampai akhir perkuliahan saya, berarti 30 menit ya. Silakan. Ini waktunya udah segini 30 menit. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya saja ya. Oke, berikutnya selain dari Microsoft Word itu ada yang namanya Microsoft Excel. Itu digunakan untuk membuat, mengelola, dan juga menganalisis datanya berupa angka gitu ya. Nah, ini beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Itu digunakan sebagai pengelolaan data. Terus kemudian digunakan juga untuk perhitungan dan juga ada rumus-rumusnya. Contohnya untuk penambahan atau perhitungan jumlah gitu ya, itu pakai sum dari summary ya. Sebenarnya summary itu kan rata-rata ringkasan. Ada average itu untuk rata-rata, ada if itu untuk kondisional ya, jika gini maka gini, jika gini maka gini. Jadi digunakan untuk rumus logika bertingkat. Terus yang lainnya itu bisa digunakan untuk penyajian grafik atau grafis gitu. Seperti diagram batang, lingkaran, dan juga grafik berupa garis. Juga digunakan sebagai pivot table. Jadi kita itu bisa mengcombine atau kita bisa mengkolaborasikan file antar Excel. Jadi saya ngambilnya dari file ini, itu bisa dikolaborasikan. Jadi tinggal panggil datanya saja. Nah, ini rumus umum yang ada di Excel. Itu ada sum atau summary ya. Digunakan untuk penjumlahan. Contohnya nih, saya punya angka. Kita buka ya Excel-nya. Tampilannya seperti ini. Misalkan angkanya itu random aja ya. Nah, ini misalkan saya pengen menjumlahkan, tinggal disama dengan sum atau summary tadi, tinggal kita tarik aja, kita tutup. Nah, ini jumlahnya segini. Kita pengen tahu nih rata-ratanya sama dengan average. Maaf Bapak, Excel-nya di saya nggak. Oh, belum muncul ya? Sorry. Salah share. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini saya sudah punya angka random nih. Akan saya bikin lagi nih. Nah, saya sudah punya angka random di sini. Nah, saya ingin menjumlahkan dari sini ke sini. Nah, tinggal sama dengan sum summary-nya. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini nanti juga gitu. Kalau misalkan saya di sini dijumlahkan, ini tinggal tarik aja ke sini. Ini jumlahnya dari sini. Terus misalkan saya pengen ngerata-ngerata nih dari sini. Kita tinggal pakai sorry, kurang average ya tadi rumusnya. Tinggal tarik aja ke sini. Kita langsung tahu rata-ratanya berapa. Nah, di sebelahnya juga gitu. Kalau kita pengen tahu rata-ratanya, tinggal ditarik aja ke sini. Rata-ratanya. Ini langsung menyesuaikan. Terus kemudian kita pengen menjumlahkan yang ke kanan. Ini perhitungan ke kanan, langsung ditarik aja. Oke, tadi apalagi ya selain summary? Ada max, berarti kita mencari nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya sama dengan max. Tinggal ditarik. Jadi kita tahu nih nilai paling terbesarnya itu ada berapa? Ada apa? Ada 87. Sebelah sini tahu 99 nilai tertingginya. Kalau pengen tahu nih nilai terkecilnya berapa? Ini kalau misalkan datanya kecil ya. Kan ada juga data tuh jumlahnya tuh banyak banget. Dan kita kan nggak mungkin istilahnya tuh nitili satu persatu gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur minimum sama maksimum tadi. Nah kan nih saya pengen tahu minimumnya. Dari sini tuh angka minimumnya berapa?
Oh 10 ternyata. Yang sebelah kanan 7 harusnya. Nah, coba. Gitu. Terus if. Ini untuk rumus if atau bertingkat gitu ya. Jadi jika nilainya sini maka dinyatakan ini, jika contohnya gini. If nah ini udah dipandu sebenarnya dari sini. Jika ini itu misalkan kurang dari 50, maka gagal tidak lulus gitu misalnya. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, dia lulus. Ini ada yang kurang. Jadi kalau kita mau menampilkan teks, kita tambahin petik di situ. Jadi kalau nilainya kurang dari 50, dia lulus. Tapi kalau misalkan nilainya lebih dari 50, berarti dia lulus. Logikanya itu seperti itu. Jadi kalau 26 nanti nilainya lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulus. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Itu logika bertingkat namanya di Excel. Banyak ya. Ini ada left, right. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada, ini farmasi ada ya. Misalkan saya pengen nih munculin atau membuat kode obat. Jadi saya punya listnya obatnya. Misalkan obatnya paracetamol. Amoxilin misalkan itu. Amoxilin. Amok, ya. Ya tulisannya ya. Atau amoxilin tuh pakai C. Ini ya, amoxilin. Amoxilin ya benar kan amoxilin kill ya. Terus ada apa lagi ya biasanya ya? Samefenamat. Terus misalkan obatnya ampicillin. Misalkan gitu. Nah, saya pengen membuat sebuah kode obat. Misalkan di sini saya tulisin perusahaannya apa? Perusahaannya misalkan dari Pharma apa gitu. Terus satunya perusahaan obat itu biasanya apa sih? KP Pharma, Sanbe. Biasanya ada farma-farmanya gitu ya. Atau Bio Farma, ada Bio Farma. Ini Farma, Bio Farma. Nah, saya pengen bikin kode obatnya. Nah, ini kemasannya misalnya 300 gram. Miligram ya biasanya. 100 miligram. Ini 500 miligram. Ini 100 miligram. Ini 200 miligram. Oke, saya pengen bikin kode dari sini. Nah, saya itu bisa pakai untuk pengambilan kode itu pakai rumus yang left tadi. Jadi rumusnya adalah sama dengan left. Dari sini saya ambil hanya 3 saja. Oh, sorry, ini bukannya koma harusnya, titik koma. Nah, saya juga pengen ngambil nih. Dari yang sini, saya ambil. Teksnya hanya 3 saja. Terus yang sini juga misalkan ada kemasan gitu ya, berapa jumlahnya gitu. Jumlahnya 3. Oke, 300. Oke. Terus saya pengen nih mengkombinasikan.
dari teks ini. Ini bisa saya buat, ini saya tambahkan, ini saya tambahkan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kode obatnya yang disimpan di database. Contohnya gitu. Ini untuk penggunaan fitur lab. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti akan saya share ya. Silakan bisa dicoba sendiri-sendiri. Nggak ada? Saya mau tanya, Pak. Iya, gimana? Untuk yang kayak paracetamol, amoxicillin itu sudah pasti dari 3 kata depan ya, Pak? Ini tadi custom ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan 3 huruf depan, itu bisa pakai yang 3. Tapi kalau lebih ya tinggal diganti aja 3-nya. 4 misalkan. Nanti yang kodenya akan menyesuaikan semua. Baik, Pak. Gitu. Terima kasih. Ini untuk memudahkan aja. Atau kalau misalkan pakai 2 juga bisa. Tapi kalau 2 ampicillin sama amoxicillin itu AM semuanya. Ini contohnya kalau misalkan pengen bikin kode obatnya di database. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nggak ada kayak. Oke, saya lanjutkan kembali. Berikutnya itu PowerPoint ya. PowerPoint ini kadang itu sesuatu yang sepele sebenarnya bikin PowerPoint itu, tapi sebenarnya tuh juga kalau kita nggak bikin PowerPoint secara bagus, itu juga orang itu kalau mau lihat itu juga malas gitu. Jadi tipsnya kalau misalkan teman-teman mau bikin PowerPoint itu sesuaikan dengan temanya. Jadi kalau obat gitu ya cari tema yang terkait dengan obat atau topik yang dibahas. Kalau misalkan teman-teman dari kedokteran gigi ya ambil satu topik tentang kesehatan atau di bagian kesehatan gigi gitu. Di sana tuh banyak banget ya di luar sana itu template-template yang bisa digunakan. Yang gratis itu. Jadi tinggal di-download saja. Dari sini bisa. Ini salah satu website gratis. Ini bisa kita download. Harusnya gratis ini. Di freepowerpointtemplates.com. Ini bisa kita download. Kayaknya laptop saya agak lemot. Jadi kalau mau bikin PowerPoint itu sesuaikan dengan tema. Ini ada yang mau presentasi nggak sih hari ini? Nggak ada. Oke, presentasinya bisa di minggu berikutnya. Ini beberapa fitur yang ada di PowerPoint ya. Untuk penyajiannya nanti silahkan bisa dicoba-coba sendiri. Setelah ini akan saya share materinya. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Misi Bapak, saya Khairul Satya Masudi Pak, dari S1 Kedokteran Gigi. Mau bertanya Pak, ini batas presentasinya sampai kapan ya Pak? Sampai pertemuan saya terakhir, pertemuan 7. Oh, sampai sebelum diganti sama dosen satunya lagi ya Pak? Ya betul. Oke, makasih Pak. Sudah, nggak ada pertanyaan kayaknya. Saya juga belum sarapan. Oke, materinya akan saya share ya. Jangan lupa mengisi presensi yang ada tadi, yang sudah saya share. Oke, ini saya akhiri aja ya kuliahnya ya. Ini sudah saya share terkait dengan materi saya hari ini dan juga ada modul terkait dengan Microsoft Office. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang tadi yang nggak saya jelasin, nah nanti bisa dibaca di situ. Baik, Pak. Ini juga ada nanti saya share tentang bagaimana cara menggunakan pemeriksaan ejaan yang
ada di fitur Microsoft Word. Jadi teman-teman tahu, oh ini ada teksnya masih salah. Nanti bisa pakai fitur yang ada di sini. Nanti bisa dibaca. Kayak gitu. Ya mungkin dari saya cukup itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa chat di grup atau nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.